Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Susanti, NPM 2104010023 dari kelas A024. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi pertanian urban farming untuk memenuhi tugas ilmu pertanian modern. Dosen pengampu ilmu pertanian modern, Profesor Dr. Insinyur Teguh Sudarto, Magister Pertanian. Jadi saya akan menjelaskan apa itu urban farming. Jadi urban farming adalah suatu konsep pertanian atau perkebunan yang memanfaatkan lahan yang terbatas yang dilakukan di perkotaan atau kegiatan pertumbuhan, pengelolaan, dan distribusi kebutuhan pangan melalui budidaya tanaman dan peternakan yang dilakukan di perkotaan dengan teknik yang lebih modern. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya pertanian urban farming adalah pertanian yang mendeskripsikan seluruh sistem produksi pangan yang terjadi di perkotaan. Setelah itu, karakteristik urban farming. 1. Pengelolaan dikerjakan oleh penduduk perkotaan. 2. Berhubungan langsung dengan konsumen. 3. Hasil tanaman lebih segar yang dapat merubah gaya hidup yang lebih sehat. 4. Pemanfaatan sumber daya yang ada, seperti sampah organik jadikan pupuk tanaman. Yang selanjutnya yaitu manfaat urban farming. 1. Membantu menciptakan kota yang lebih bersih dengan adanya pengelolaan sampah kota. Jika kita lihat dari karakteristik sebelumnya, pemanfaatan sumber daya yaitu dilakukan dengan pengelolaan sampah organik. Jadi, ini bisa membantu dalam menciptakan kota yang lebih bersih. Kedua, dapat menambah penghasilan penduduk kota. Dengan adanya pertanian urban farming ini, penduduk bisa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tanaman yang dia tanam. Yang ketiga, meningkatkan kualitas lingkungan kota dan tampilan kota lebih segar. Perlu kita ketahui juga di kota sangat banyak infrastruktur yang terbangun di kota. Jadi perlu adanya penghijauan yang dilakukan, yaitu salah satunya melakukan pertanian urban farming. Yang keempat, pemenuhan bahan pangan keluarga yang lebih segar. Setelah itu ada beberapa sistem budidaya urban farming yang sudah dilakukan di Indonesia. Salah satunya hidroponik. Hidroponik adalah budidaya tanaman yang tidak menggunakan media tanah dalam penanamannya, tetapi menggunakan air sebagai media tanam. Dan ini adalah gambar dari sistem hidroponik sendiri. Dan untuk tekniknya kita bisa lihat bahwasanya hidroponik adalah menggunakan air. Jadi air yang sudah berikan nutrisi berada dalam bawah tanaman ini. Setelah itu ada batasan air yang harus dijaga juga. Setelah itu ada tahapan atau waktu yang perlu dilakukan dalam pemberian air itu sendiri. Setelah itu teknik vertikultur, yaitu teknik bercocok tanam secara vertikal dengan menyusun tanaman ke atas dengan posisi bertingkat. Sebagai contoh, ini adalah gambaran dari vertikultur. Jadi dia menanam tanaman secara bertingkat ke atas. Dan ini ada contoh pada penggunaan pipa. Jadi untuk tekniknya sendiri harus disiapkan lingkaran atau papan untuk menyangga dari pipa ini. Yang di tengah ini adalah pipa VPC atau polyvinyl klorida, yaitu digunakan untuk nantinya sebagai tempat penyiraman nutrisi. Setelah itu dilapisi oleh pipa yang lebih besar lagi untuk media tanamnya yang sudah diberi lubang. Untuk yang selanjutnya yaitu aquaponik. Aquaponik merupakan sistem produksi pangan, khususnya sayuran yang diintegrasikan dengan budidaya hewan air seperti ikan, udang, dan siput di dalam suatu lingkungan yang simbiosis, yaitu sangat menguntungkan. Selain mendapatkan manfaat dari sayuran, kita juga bisa memanfaatkan keuntungan dari hasil ternak yang kita hasilkan dari air ini, seperti ikan ini, sebagai contoh di gambarnya. Untuk skema tekniknya yaitu
Tanaman berada di atasnya, setelah itu di bawahnya ada tempat tangki ikan atau tempat wadah ikan. Setelah itu diberikan pompa air yang diangkat untuk menyaluri perairan di tanaman. Setelah itu wall gardening, yaitu sistem budidaya wall gardening termasuk dalam jenis budidaya tanaman vertikal. Bedanya, sistem ini memanfaatkan tembok atau dinding sebagai tempat untuk menempatkan tanaman. Sebagai contohnya, yaitu pada gambar ini. Tanaman bisa ditanam atau bisa diletakkan di tembok dengan bantuan alat seperti besi ini untuk meletakkannya. Selanjutnya ada dampak urban farming. Ada dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positifnya yaitu 1. Menjawab krisis ruangan atau terbuka hijau. Yang artinya pembangunan di perkotaan kan sudah banyak sekali infrastruktur yang terbangun dan tergusurnya ruang-ruangan yang terbuka hijau. Dan hilangnya ruang terbuka hijau ini sangat berpengaruh dalam kestabilan ekosistem lingkungan, sekaligus meningkatkan populasi yang mana berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat kota. Oleh karena itu, dengan adanya urban farming ini bisa membantu adanya penambahan ruang terbuka hijau. Setelah itu, yang kedua, menjaga ketahanan pangan, yang artinya proses urban farming yang menyebabkan tingginya laju pembangunan turut mengeliminasi keberadaan lahan pertanian di perkotaan. Tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri, permintaan akan bertambah dan tidak cukup untuk menyebabkan inflasi harga. Jika terus dikembangkan, urban farming dapat diproyeksikan untuk mencukupi ketersediaan bahan makan dan memperkuat ketahanan pangan kota. Pemerintah juga mempunyai peran sebagai modal dalam menyediakan regulasi khusus untuk mendukung penerapan urban farming, termasuk soal kebijakan hal guna lahan. Setelah itu, yang ketiga, urban farming untuk pemberdayaan masyarakat, yang artinya selain mendekatkan diri dengan alam, urban farming juga dapat merekatkan hubungan sosial antara para penggiat atau pelaku urban farming. Saat urban farming diterapkan dalam lingkungan bertetangga, urban farming dapat menguatkan rasa kebersamaan dan menciptakan budaya gotong royong dalam lingkungan masyarakat kota. Urban farming tentu dapat dimanfaatkan menjadi kegiatan produktif yang bisa diikuti oleh masyarakat banyak. Tidak hanya sekedar kegiatan pemberdayaan, komunitas urban farming juga dapat menunjang kondisi ekonomi masyarakat melalui pemasaran hasil panen urban farming. Setelah itu, dampak negatif. Jika ada kesalahan dalam praktik urban farming, dapat menyebabkan tingkat polusi suara dan udara serta pemborosan energi, terutama air. Setelah itu, yang kedua, kelalaian dalam merawat perkebunan urban farming dapat menyebabkan perkembangan spesies nyamuk yang menyebarkan penyakit malaria. Dan ini bisa terjadi jika kurangnya pengetahuan atau keterampilan tentang infrastruktur yang tidak memadai, biasanya menjadi penyebab utama kegagalan urban farming. Setelah itu ada contoh rekonstruksi model program usaha urban farming pada kebun sayur Surabaya. Untuk inputnya sendiri yaitu ada program urban farming, antusias masyarakat miskin, dan PPL, dan lokasi di perkotaan. Setelah itu untuk prosesnya ada perubahan teknik pertanian dari konvensional menjadi modern. Setelah itu ada pemilihan komoditas yang berharga jual tinggi. Yaitu untuk outputnya, yaitu ada harga jual yang tinggi, permintaan yang tinggi, dan biaya operasional yang rendah. Untuk proses ini masuk dalam kelompok tani, yaitu kelompok tani ada kontribusi kebun hidroponik dari Dinas Pertanian, dan ada peluang kebun sayur Surabaya yang diberikan bimbingan teknis kepada masyarakat sesuai dengan standar, adanya pemasaran produk. Untuk yang output ini juga masuk dalam outcome, yaitu gizi keluarga terpenuhi, mengurangi pengeluaran keluarga, peningkatan pendapatan, dan keluar dari kemiskinan. Untuk contoh pemasaran produk urban farming, sekarang bisa
bisa dilakukan dengan melalui aplikasi. Salah satunya yaitu TaniHub. TaniHub adalah sebuah perusahaan agrikultur teknologi yang hadir pada tahun 2016 yang membuat sebuah aplikasi dan website untuk mempermudah semua orang dalam memenuhi semua kebutuhan sayur, ikan, hingga sembako yang langsung dari petani Indonesia yang bisa dipesan melalui aplikasi. Jadi TaniHub melakukan kerjasama dengan petani di Indonesia untuk melakukan program ini atau menjalankan aplikasi ini. Dan berikut ini adalah daftar pustaka atau sumber saya dalam menyampaikan materi tentang terkait urban farming. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan yang menyampaikan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.